kelezatan iman. Maka yang pertama telah kita sebutkan, Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai. Yang kedua, ketika dia mencintai orang lain, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cinta karena Allah? Yakni karena iman, karena ilmu, karena takwanya orang ini, sehingga kita mencintai orang tersebut, bukan karena tujuan dunia. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dia membenci kalau dikembalikan kepada kekufuran. Ba'da an qalahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia. Kama yakrahu an yulqa finnar, sebagaimana bencinya kalau dia dilempar ke dalam neraka. Bencinya orang ini kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau sampai dilempar ke dalam neraka. Benci segala. Kebencian itu terwujud pertama kali di hati. Jadi kalau melihat kekafiran, perbuatan kekufuran, sangat ingkar, sangat ingkar. Ada mengingkarinya, itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang pertama, ketika kita melihat kemungkaran, kalau kita memiliki kekuasaan atau kemungkaran itu di bawah kekuasaan kita, maka kita mengingkarinya dengan kekuasaan kita. Kita sebagai kepala keluarga di rumah ada kemaksiatan, maka harus kita hilangkan kekuasaan ini, kemaksiatan tersebut. Jangan hanya di dada, apalagi mulus dodot. Tidak boleh ada maksiat di rumah, maka kita harus mengingkari. Apalagi posisi di kekuasaan kita, rumah kekuasaan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan, kepadanya di masyarakat ada kemungkaran, ada maksiat ini, ada maksiat ini. Kalau kita punya kekuatan, ya kita ingkari dengan kekuatan kita, kekuasaan kita. Kalau tidak punya, mungkin kita memberikan nasihat dengan cara mengingatkan. Itu ketika memungkinkan dan masalahnya jelas. Masalahnya jelas. Tapi kalau diingkari dengan lisan itu, kita malah mungkin dipukuli, dikebuki, dan mungkin dibunuh. Ya, jangan diingkari perkara tersebut. Atau kalau kita ingkari tambah mungkar, maka tidak boleh diingkari. Pernah terjadi di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berjalan bersama muridnya melewati orang Mongol. Orang Mongol itu mabuk karena dulu itu Mongol itu aktif dalam invasi, penyerangan ke daerah Timur Tengah, lagi di daerah Syam. Ketika orang Mongol itu mabuk minum khamr, Syekhul Islam membiarkan, tidak diingkari. Oh, khamr itu haram, tidak dibiarkan. Muridnya, wahai imam, kenapa kau tidak mengingkari orang-orang yang mabuk tadi? Kata beliau, mabuknya dia itu lebih baik daripada tidak mabuk. Kenapa? Kalau dia tidak mabuk, membunuh kaum muslimin. Kalau dia kondisi sadar, dia membunuh kaum muslimin. Tapi ketika dia mabuk, akhirnya tidak membunuh kaum muslimin, sehingga masalahnya lebih baik dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Maka ketika ingkar mungkar, kita pertimbangkan mana masalah dan mana mudarat. Karena itu ada sebagian mungkin bapak yang tidak memperhatikan semacam itu, ada tempat maksiat diledakan bom. Ini justru
mudaratnya lebih besar, mudaratnya lebih besar, dan ada manfaatnya. Oleh karena itu, ketika mudarat itu lebih besar, maka tidak diingkari terlebih dahulu. Bagaimana mengingkarinya? Dengan hati, wajib. Hukumnya fardu ain ketika mengingkari dengan hati. Tidak bisa tidak. Ada kemungkinan harus kita ingkari dengan hati kita. Jemaah kembali wahai hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala. Kata beliau, yukhbiru sallallahu alaihi muslim. Beliau menghabarkan bahwasanya seorang muslim itu idza tawaffara fi salasu hisal, kalau dia memenuhi 3 perkara. Seorang muslim itu kalau terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama, taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuna min ahlin wa malin. Yang pertama, dia mendahulukan cintanya kepada Allah dan kepada Rasul dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Apa itu cinta selain keduanya? Bisa berupa keluarganya, bisa juga harta. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih ditunaikan. Bagaimana dengan keluarga? Mungkin contohnya orang yang mungkin dihalangi sama keluarganya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang mendapatkan hidayah di atas sunnah, ada yang menghalanginya. Maka harus dia kalahkan keluarganya dan lebih memilih di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap dengan bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan keluarga, dengan orang lain itu dengan cara yang baik. Apalagi orang tuanya sendiri, anaknya kenal sunnah, bapaknya masih belum. Maka jangan sampai dengan sikap sifat yang keras, tidak boleh. Tetap dengan lemah lembut, bagaimana berbicaranya, bagaimana akhlak ditunjukkannya, maka bisa jadi dengan itu orang tuanya akan justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dipikir pula, karena harta itu punya hak. Ketika dia mencapai nisab, maka dia keluarkan zakatnya, mengeluarkan zakatnya. Dan orang itu kadang ini digoda, semakin diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala berupa rezeki. Kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal dia sudah memenuhi dari nisabnya dan juga haulnya, dan itu murni milik dia sendiri. Dia tidak keluarkan zakatnya, berarti orang ini lebih mencintai hartanya daripada Allah dan Rasul. Ketika dia tunaikan zakatnya, maka mungkin dia sedekah yang sunnah, infak yang sunnah dia tunaikan, berarti dia mengalahkan harta itu, lebih dia mencintai Allah dan Rasul. Yang berikutnya, wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nas, mencintai orang yang dia cintai dari kalangan manusia ini min ajli imani, cintanya kepada manusia lain itu karena iman yang ada pada orang tersebut. Wa ta'atihi lillah, dan taatnya orang itu kepada Allah. La li gharadid dunyawiyyin, bukan karena tujuan dunia, bukan karena tujuan dunia. Wa yakrahu, yang berikutnya, wa yakrahu kufra karahiyatan mutanahiyatan, dia benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya bihaitsu yastawi indahu, sama bagi dia bencinya kepada kafiran itu ilqa'u finnar, kalau sampai dia dilempar ke dalam neraka, wa ruju ilai, atau dia kembali ke neraka. Nah, itu bencinya kekafiran sampai ke sana. Kata beliau hafizahullah ta'ala, man tawaffarat hadhihi khisal salas fihi, maka barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, dan 3 perkara ini ada pada diri seseorang, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Mencintai orang lain karena iman dan taatnya kepada Allah,
dia benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya kalau sampai dia dilempar ke dalam neraka. Apa buahnya? La khalawatul iman. Maka itulah kelezatan iman. Dia akan merasakan kelezatan iman, dan dengan kelezatan iman itu berpengaruh pada dirinya, fayastaridut ta'at, maka dia akan merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah. Taat itu nikmat. Wa yahtamil masaqat fi ridallah. Bahkan dia bisa menahan segala bentuk kesulitan, segala bentuk musibah, semuanya itu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah ini barakallahu